Halo Bapak Ibu, kembali lagi di Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang bergerak dalam bidang otomotif. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, tidak ada ajakan ataupun membeli sebuah saham. Selalu riset terlebih dahulu jika ingin membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja. Saham yang akan kita bahas adalah IMJS. Jadi IMJS ini berdiri pada tanggal 14 Desember 2004 dengan nama PT Multi Tambang Abadi. Perseroan pada awalnya menjalankan kegiatan bisnis di bidang pertambangan dan jasa. Lalu perseroan pada akhirnya menjadi bagian dari grup Indomobil saat PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Perseroan resmi bergabung di dalam salah satu grup otomotif terbesar di Indonesia, sekaligus mengubah namanya menjadi PT Indomobil Multijasa sebagaimana tercantum dalam akta berikut dan mengenai perubahan anggaran dasar perseroan. Jadi Bapak Ibu, IMJS ini bergerak dalam bidang pertambangan dan jasa yang akhirnya menjadi bagian dari grup Indomobil Sukses Internasional. Itu adalah profil dari perusahaan IMJS. Oke, lanjut kita ke valuasinya. Kalau dilihat dari valuasi Bapak Ibu, di sini bid-nya adalah 7,6 dengan PBV saat ini adalah 0,35 dan rata-rata selama 3 tahun adalah 0,57. Kalau dilihat di sini memang lebih kecil daripada rata-rata selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi saya rasa ini menarik untuk PBV-nya. Lanjut, kalau begitu kita ke net income. Untuk net income sendiri pada tahun 2023 IMJS ini bisa menghasilkan laba 334 miliar, sedangkan tahun 2024 228 miliar, dan pada tahun 2025 ini diperkirakan berkurang menjadi 145 miliar. Untuk laba bisa kita lihat Bapak Ibu, ini akan mengalami penurunan di tahun 2025. Lalu kita lihat EPS-nya atau earning per share. Untuk EPS-nya sendiri pada tahun 2023 dia bisa menghasilkan EPS 38, sedangkan pada tahun 2024 EPS-nya adalah 26 dan pada tahun 2025 EPS-nya adalah 16. Untuk EPS sendiri juga mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di bawah sini annualized-nya mengalami penurunan, dan pada kuartal 1 di 2025 pun juga mengalami penurunan. Lalu kita lihat di revenue. Nah, kalau kita lihat di revenue Bapak Ibu, sebenarnya ini ada yang menarik. Pada tahun 2023 revenue-nya adalah 5 triliun, 1, sedangkan pada tahun 2024 5 triliun, 4, dan pada tahun 2025 adalah 5 triliun, 5. Kalau dilihat dari revenue atau pendapatan kotornya, ini mengalami kenaikan ya Bapak Ibu, dan di kuartal 1 pun ini juga sama, dia mengalami kenaikan meskipun sedikit. Tapi mengapa di EPS dan net income ini berkurang? Nah, mungkin saja dia terdapat beban lain-lain yang mengakibatkan laba dari IMJS ini berkurang. Tapi nanti bisa dilihat lagi jika Bapak Ibu ingin membeli saham IMJS ini. Oke, lanjut kita ke manajemen effectiveness-nya. Kalau dilihat manajemen effectiveness-nya di ROA-nya adalah 0,73 dan ROE-nya itu adalah 4,65. Dalam sekilas ini memang sedikit ya Bapak Ibu, jadi hanya 0,73 untuk asetnya dan ekuitasnya adalah 4,65. Harusnya untuk perusahaan yang bagus ini lebih dari 10 itu baru menarik itu kalau saya. Tapi ROA-nya saja 1% saja tidak ada. Lalu lanjut kita ke sisi dividennya. Jadi IMJS ini juga merupakan perusahaan yang sering membagikan dividen. Kalau kita lihat payout ratio-nya itu 2%, sedangkan dividen yield-nya adalah 0,19%. Dan ini merupakan salah satu dividen yang kecil ya Bapak Ibu, karena tidak sampai 1%. Lalu kalau kita lihat dividen historisnya pada tahun 2024 dia tidak membagikan dividen dan langsung ke tahun 2025 kemarin. Itu untuk IMJS. Selanjutnya kita ke sisi chartnya. Untuk chartnya Bapak Ibu, IMJS ini memang sudah turun sejak lama dari tahun 2019 ya Bapak Ibu. Terlihat di sini dia sudah mengalami downtrend yang sangat parah sekali
sampai dengan tahun 2025 ini. Lalu apakah saat ini waktunya untuk membeli? Kita lihat secara besar dulu. Untuk bottom line-nya ada di tahun 2020, yaitu adalah saat COVID Bapak Ibu, dia berada di harga sekitar 125. Dan saat ini, saat video ini dibuat, harganya adalah 188. Jadi menurut saya sebenarnya IMJS ini sudah berada hampir di bottom ya Bapak Ibu, hampir di bawah. Tapi sayangnya untuk laba bersihnya atau net income-nya tadi dan EPS-nya itu memang tergerus setiap tahun. Lalu apakah ini saat yang tepat untuk membeli? Untuk saya Bapak Ibu, saya rasa saya lebih baik wait and see dulu, jadi tidak membeli saham IMJS. Kenapa? Karena yang pertama labanya tadi belum pulih, lalu yang kedua adalah dividennya itu sangat kecil sekali untuk IMJS ini. Meskipun grafiknya ini sudah lumayan menarik. Begitu Bapak Ibu untuk IMJS. Lanjut kita ke sisi kesimpulan. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama adalah PBV-nya. Jadi PBV IMJS ini sebenarnya menarik, yaitu adalah 0,35 dari 0,57 yang rata-rata selama 3 tahun. Jadi dia ini sudah turun di bawah rata-rata selama 3 tahun. Lalu untuk net income dan EPS itu mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Ini merupakan hal negatif kalau menurut saya, karena net income atau pendapatan bersih dan earning per share itu turun. Tapi hal baiknya adalah sebenarnya revenue-nya itu naik. Artinya jika memang tidak ada yang menggerus laba kotornya ini, seharusnya net income dan EPS-nya itu juga mengalami kenaikan. Tapi nyatanya net income dan EPS itu turun. Dan yang terakhir adalah untuk price-nya atau harganya itu saya rasa ini sedang-sedang Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu murah ataupun tidak terlalu mahal. Untuk saya mungkin saya akan skip untuk saham IMJS ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan saya ataupun punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.